Selamat malam Bung Bung dan saudara-saudara kita yang sudah datang. Tujuan saya memanggil kalian semua ke sini karena ingin membahas sebuah bisnis dan meminta saran kepada kalian semua tentang bisnis kita ke depannya. Mungkin saya akan mempertanyakan satu persatu. Mungkin dari Yape, bagaimana ya Yape tentang bisnis kita ke depannya? Ini ya seperti tadi ya itu nggak ada ini lah buat atau ikut kalian aja. Oke, baik. Walaupun kurang didengar, tapi tidak apa-apa. Saya terima. Bung Regan, bagaimana dengan bisnis kita ke depannya? Oke, untuk bisnis kita ke depannya mungkin gue banyak saran sih. Karena kan gue ada pengalaman juga lah kita yang di negara sebelah. Mungkin gue bakal ajuin juga beberapa. Kalau untuk sekarang-sekarang ini karena kan kita baru mendarat di kota. Nah, di negara ini kita masih merintis. Mungkin kalau untuk perbisnisan kita ambil yang risikonya kecil-kecil dulu lah. Karena kan kita mau berhadapan dengan kepolisian langsung untuk barang-barang ilegal. Kalau untuk mengedarkan persenjataan, kita belum sanggup sepertinya, atau obat-obatan. Dan bahannya juga itu sangat susah yang pasti. Mungkin kalau untuk bisnis yang cocok dari kita yang baru mendarat ini, mungkin saranku sih dari minuman ya. Minuman. Itu kan untuk bahannya sendiri contoh kayak botol itu ya mudah lah dicari. Dan paling bahan-bahan lainnya gua nggak tahu sih. Gua belum riset juga untuk bahan-bahan lainnya. Yang gua tahu sih cuman botol, karena kan itu untuk wadahnya. Itu sih. Mungkin yang lain ada tambahan untuk bisnis kita. Kalau dari gua minuman. Bagus. Minuman ya. Mungkin Bung Senzo atau Bung Sean bisa mempunyai ide untuk bisnis kita ke depannya. Bisnis. Kalau soal bisnis di kota ini mungkin di negara ini mungkin agak berbeda atau gimana juga saya juga belum tahu kan. Soal bisnis mungkin itu nanti lebih apa namanya tanya ke kelompok yang sudah lama di sini yang lebih jelas biar kita lebih tahu bisnis di sini itu apa aja. Oke, untuk Bung Rensi, mungkin ada saran atau pendapat nanti ya untuk bisnis kita. Kalau dari gua sih ya, ini kan kita nih anak motor ya kan. Gimana kalau kita jual vest gitu, jual vest ke warga-warga, mereka pasti butuh gitu ya kan? Fast. Iya betul. Mungkin yang dimaksud itu baju hangat. Hmm, boleh, menarik. Berarti Gitu aja. kita menetapkan untuk dua bisnis yang lebih awal dulu yaitu baju hangat, yaitu vest dengan minuman ya. Yang kita supaya untuk menggampangkan kita di awal untuk berdiri di sini. Begitu saja, Bung Regan. Ya, betul, betul, betul. Pres. Nah, tadi kalau nggak salah gua dengar dikit dari lu, Pres, tentang pencucian uang itu apa itu, Pres? Gua belum paham maksudnya itu. Oke. Untuk uang merah itu biasanya disebut dengan uang-uang kotor yang memang didapatkan dari hasil-hasil ilegal. Dan biasanya juga orang-orang kaya yang mungkin menempati San Fierro atau Las Venturas biasanya mencuci uang kepada kami atau kepada motorcycle seperti kita ini, MC-MC seperti kita ini dan menjadikan uang bersih yaitu uang hijau yang biasa kita pakai untuk berbelanja. Oke. Itu untuk melakukan pencucian uang merah itu pasti ada suatu tempatnya kan, Pres. Itu untuk Ya, tempat pasti sendiri ada. itu apakah Pres sudah mengetahui gitu di negara ini? Untuk tempatnya saya sudah tahu.
sudah tahu. Dan itu ada pajaknya nggak, Pres? Setiap melakukan pencucian uang. Yang saya ketahui tentang pajaknya itu mungkin sekitaran 15% atau 30%. Sorry. Oh, itu sangat banyak juga, Pres. Jadi kalau untuk kalangan atas orang-orang kaya menyewa jasa kita untuk melakukan pencucian uang merah atau uang ilegal ke uang yang diakui kota lah gitu. Itu kan kita kena pajak juga kan dari tempatnya itu. Jadi kita kasih pajak ke mereka tuh berapa, Pres? Saranmu? Untuk saya sebagai awal-awal yang baik ya sekitaran 40 saja, 40%. 40% itu per nominal atau ada nominal tertentu atau contoh kayak ya di 50.000 40% dan seterusnya begitu. Terus apakah akan naik jika nominalnya lebih banyak begitu? Takutnya kan jikalau pres sibuk di luar sana, kami sebagai ya anggota-anggota biasa ini kebingungan nantinya yang berada di lapangan ini. Jikalau orang-orang kaya tersebut datang ke tempat tongkrongan kita begitu. Ya, untuk itu saya sudah pikirkan bahwasannya pajak yang kita tentukan itu untuk 10% itu ya yang kita dapat berjalannya dengan eh, berapa jumlah yang mereka cuci nantinya. Jadi ya semakin banyak uang yang mereka taruh kepada kita, ya potongannya seperti itu. 10% tetap kita ambil dari jumlah yang memang mereka kasih. Oke. Tapi kalau untuk melakukan pencucian uang itu kita pastinya berhubungan dengan kepolisian, bukan begitu, Presku? Betul. Betul, betul. Jadi untuk alat kita untuk melindungi diri kita dari kepolisian atau pemerintahan itu, untuk persenjataan itu kita belum ada nih, Pres. Saya juga sangat pusing untuk memikirkan hal itu. Jadi untuk persenjataan kita ini belum ada relasi sama sekali. Mungkin kalau Pres ada relasi di sini, sudah meriset siapa saja yang sudah ya melakukan penjualan senjata di negara ini. Untuk relasi tersebut, saya sudah memikirkan beberapa orang-orang kaya yang memang sudah berdiri di bisnis tersebut. Hanya saja nantinya saya akan komunikasi lagi kepada mereka apakah mereka mau atau tidaknya bekerja sama dengan kita untuk mendapatkan resource senjata tersebut. Oke. Itu untuk yang melakukan penjualan persenjataan itu suatu kelompok atau perorangan, Presiden? Suatu kelompok. Suatu kelompok ya. Untuk daerah, apakah Pres sudah tahu? Untuk daerah saya tahu, tapi untuk tempat yang betul-betul ditempatkan oleh mereka ya saya belum tahu. Berarti selama ini Pres diam-diam meriset hal tersebut ya. Jadi untuk kelompok yang melakukan perjualan senjata tersebut, itu ada berapa kelompok, Pres? Maksudku gini, Pres. Jikalau dari suatu kelompok tidak menerima kita, karena kan kita kan baru mendarat di negara ini, jadi mereka tahu lah uh, kita ini belum punya apa-apa begitu, apalagi mereka seorang kalangan atas, jadi takutnya mereka salah satu dari mereka tidak mau menerima, jadi kita bisa geser ke kelompok lain begitu, Pres. Ya, bagaimana Bung Rengsi tentang ini ya, bisnis kita ke depannya? Nah, gini, untuk masalah kalangan atas itu kayaknya gue tahu deh satu kelompok.
Nah, gue ini kan termasuk lama juga nih di sini. Jadi gue ada satu kerabat gitu. Dia juga anggota dari kalangan atas yang memperjualkan persenjataan. Nah, nanti kita bisa ke sana buat mungkin tanya-tanya lah. Tapi sebelum kita ke sana nanti biar gua kontak dulu dari ini kerabat gua biar kita tahu informasi lah. Mereka ada partner motorcycle apa enggak gitu. Untuk lokasinya itu di mana? San Fierro apa Las Venturas? Las Venturas kebetulan. Las Venturas ya. Iya. Boleh, boleh. Nanti saya juga kan ada beberapa teman juga yang memang ada di negara sini, yang memang pure mereka ada di kalangan atas semua. Mungkin nanti saya juga coba-coba tanya kepada mereka, mungkin apakah mereka ingin bekerja sama juga dengan kami ini, dengan kita-kita ini. Nah, betul. Jadi mungkin untuk besok kayaknya kita harus cari informasi lebih banyak dah biar kita tahu ke depannya gimana. Boleh, boleh. Nanti saya hubungi juga saya punya teman-teman yang lain juga. Mungkin malam ini begitu saja ya. Nanti kita bahas lagi ke depannya atau besok kapanpun itu kita berjumpa. Karena ini juga sudah malam, kita juga butuh istirahat untuk hari esok ya. Oke, Ya. oke. Siap. Ya sudah. Kalau begitu kita cheers bersama dulu. Angkatkan tangan kalian semua. Cheers. Cheers. Cheers.